wabarakatuh. Ya Habibie Mustafa
كل نية صالحة يا مالك الخير لا
في عهد كل شر، وإلى مرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يطلب في شعبان المعصر إعلان أن شعبان المبرم من الأشهر المعظمة وهو شهر درجاته مشهورة وخيراته مغفورة والتوبة فيه من أعظم الغنائم الصالحة والطاعة فيه من أكبر المدائن الرابطة. جعله الله تعالى مقدار الزمان وغنى فيه للتائبين الأمانة من عول نفسه فيه بالانتهاب فاز في رمضان بحسن الارتهاب وهو شهر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحديث الماضي بقوله وشعبان شهري وشق فيه القمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شهر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما في تحفة الإخوان فأكثروا من الصلاة عليه أيها الإخوان في كل الأزمان خصوصا في شهر نبي شعبان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغفر
لجميع المسلمين في تلك الليلة إلا لماهد أو ساهر أو مشاهد أو مدرك خبر أو عاقل لوالديه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا الليالي الخمس وجبت له الجنة ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر وليلة النصف من شعبان. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: 5 ليال لا يرد فيهن الدعاء: ليلة الجمعة وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة القدر وليلة العيدين. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام نفعه بركات أوله وبملك الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن شعبان المكرم من الأشهر المعظمة. Ketahuilah bahwasanya bulan Sya'ban, sekarang kita sudah masuk Sya'ban tanggal berapa sekarang ini? Tanggal 8 Sya'ban sekarang. Sya'ban adalah di antara bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Sya'ban ini adalah bulan yang keberkahannya sudah sangat populer di kalangan muslimin dan muslimat. Orang yang membiasakan pada bulan Sya'ban untuk bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, faza fi Ramadan bi husnil ihtiyani, maka dia akan beruntung berbahagia di bulan suci Ramadan dengan dia terbiasa dengan hal-hal yang baik. Jadi kalau ada orang yang Ramadannya kurang bagus, ada orang yang Ramadannya apalagi nggak puasa, nggak salat sunnah tarawih, nggak baca Quran, diabaikan itu Ramadan datang diabaikan begitu saja. Sementara ini Ramadan bulan yang sangat Allah muliakan, di antara bulan-bulan yang 11 jumlahnya itu adalah di antara Ramadan bulan yang Allah muliakan. Jadi kalau kita lihat ada orang yang di Ramadan yang santai-santai saja, nggak mau maksimal dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan nonton TV, kebanyakan lihat media sosial, kebanyakan lihat IG, lihat Facebook. Di isi Ramadan bukan baca Quran, bukan qiyamul lail. Orang yang demikian pastikan selama bulan Rajab, selama bulan Sya'ban tidak diisi secara maksimal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jemaah sekalian, dan Sya'ban ini merupakan syahrul Nabi, bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi katakan wa Sya'ban wa syahri. Sya'ban adalah bulan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Sya'ban ini bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ayat yang sudah sama-sama kita hafal, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alihi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini turunnya pada bulan Sya'ban. Ayat yang sudah kita sering baca tadi turunnya pada bulan Sya'ban. Dikarenakan ayat tadi turunnya pada bulan Sya'ban, oleh karena itu pengarang rahimahullah dia mengatakan, fa'akthiru minas salati alaihi ayyuhal ikhwan
min kulli azman khususan fi syahri nabiyikum Sya'ban. Maka perbanyak setiap masa, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Memperbanyak apa? Mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama pada bulan Sya'ban ini. Jadi kalau di bulan Sya'ban kita sudah sering bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam bulan Sya'ban ini perbanyak lagi untuk mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena di bulan Sya'ban ini adalah bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lupa para jemaah sekalian, di bulan Sya'ban ini ada satu malam yang disebut sebagai malam nisfu Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini ada satu malam yang disebut sebagai malam nisfu Sya'ban. Dan kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata orang sekarang butuh dalil, apa-apaan dalilnya mana? Ada begitu kan? Kalau orang dulu kan, orang dulu ulama dari ulama, mereka langsung amalkan, mereka dengar, mereka taati, mereka amalkan. Kalau orang sekarang kan repot, perlu apa? Perlu dalilnya mana? Padahal baca Quran nggak ngerti, hadis nggak ngerti, mintanya dalilnya mana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Inna Allaha yaghfiru li jami'il muslimina fi tilkal lailati. Sesungguhnya Allah mengampuni untuk semua muslimin dan muslimat. Di malam nisfu Sya'ban Allah ampuni dosa muslimin dan muslimat. Allah ampuni seluruhnya. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di malam nisfu Sya'ban ini Allah ampuni dosanya. Illa, kecuali lillahi, kecuali Allah tidak ampuni dosa dukun, paranormal, orang pinter. Kita yang ngaji jangan sekali-kali ke dukun, jangan sekali-kali ke paranormal, jangan sekali-kali ke orang pinter. Orang yang datang ke orang pintar berarti orang apa? Orang bodoh dibodohi. Ini orang yang datang kepada orang pintar, kepada paranormal, Nabi ancam. Kalau seandainya ada orang yang datang kepada dukun, datang ke paranormal, datang ke orang pintar, Nabi ancam. Seandainya ini orang tidak membenarkan yang dia ucapkan, seandainya ini orang tidak membenarkan yang dukun ucapkan, maka selama 40 hari sholat fardunya tidak Allah terima. Seandainya ada orang muslim atau muslimah datang ke seorang dukun, dikonsultasi dengan dukunnya, kemudian dia tidak benarkan ucapan dukunnya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tolak, Allah tidak terima sholat fardu yang telah dia kerjakan selama 40 hari. Allah mengerikan itu. Tapi kalau seandainya sampai dia membenarkan ucapan si dukun tadi, datang konsul dengan dukunnya dengan berbagai macam masalah-masalahnya, dia benarkan ucapan dukun tersebut, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah kafir. Orang yang datang ke dukun kemudian dia mengiyakan, membenarkan ucapan-ucapan dukun tadi, maka orang tersebut, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini mengerikan. Jadi ana ma'antum sama kita yang sudah ngerti agama, jangan sekali-kali gimana? Ke dukun, ke paranormal, ke orang pintar, ngadu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung keluhkan kita punya masalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, dan yang pertama di antara orang yang tidak Allah ampuni dosanya adalah dukun. Di malam nisfu Sya'ban dukun tidak Allah ampuni dosanya. Yang kedua, al-sahir, tukang sihir.
Pertama, seorang dulur tidak akan Allah ampuni dosanya di malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, tukang sihir. Yang ketiga, al-musyahidin, orang yang menyimpan dendam di hatinya kepada saudaranya, tetangganya, kerabatnya, abangnya, adiknya. Orang yang demikian di malam nisfu Sya'ban tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum malam nisfu Sya'ban kita maaf-maafan. Orang dulu sebelum datang dari malam nisfu Sya'ban, maafin kalau saya ada salah kepada kamu, maafin. Yang namanya tetangga pasti ada nih, ada masalahnya, pasti ada salahnya. Yang namanya kerabat, yang namanya saudara pasti ada salahnya. Nggak mungkin terus kita manusia biasa. Yang Allah jaga hanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Allah pelihara dari kesalahan-kesalahan, dari dosa-dosa hanya para nabi, para rasul, khususnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau ustaz, mau kiai, mau siapa juga, guru agama siapapun dia, selama dia masih manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, pasti ada salahnya pasti. Tapi kalau ada orang yang menyimpan dendam di hatinya, pokoknya sampai mati belum maafin. Sampai ada kalimat, kalau gue mati jangan kabarin dia. Kalau dia datang, gue bangun lagi nanti. Sampai begitu orang tuh, saking apa itu? Dendam di hatinya. Orang yang demikian modalnya kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di malam nisfu Sya'ban tidak akan Allah ampuni dosanya. Makanya ada ma'atum sama. Kalau kita ada salah dengan keluarga, dengan kerabat, dengan tetangga, dengan abang, dengan adik, maafin. Sebelum malam nisfu Sya'ban, ada wahid, ikhlasin, maafin dunia akhirat. Kemarin salah, kemarin khilaf. Kalau kita sudah minta maaf, tapi nggak diapain, nggak dimaafin, urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ente sudah datang ke rumah abang ente minta maaf, udah minta maaf, minta redhonya, maafin kemarin salah. Tapi abang kita nggak ngapain, nggak terima maaf kita, urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah apa? Berupaya minta maaf kepada saudara kita. Jadi orang yang ketiga adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak akan Allah ampuni dosanya, orang yang menyimpan dendam di hatinya, disebut sebagai musyahid. Yang keempat, al-mu'min khamrin, orang yang terus mabok gak berhenti. Sampai bulan Sya'ban masih mabok, sampai pertengahan Sya'ban masih mabok, sampai malam nisfu Sya'ban masih mabok. Orang yang demikian kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-aqib li walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kita bilang aja boleh nggak orang tua? Nggak boleh. Kita bilang kita bilang kepada orang tua, nggak boleh. Allah yang katakan, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma. Allah katakan, jangan engkau katakan kepada kedua orang tua engkau nyautin ucapan orang tua, itu sudah berhak kepada orang tua. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berhak kepada orang tua di antara orang yang tidak akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban. Jadi 5 orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban. Yang pertama adalah dulur, yang kedua tukang sihir, yang ketiga orang yang menyimpan dendam di hati kepada saudara yang lain, yang keempat orang yang terus mabok, yang kelima orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Para jemaah sekalian, pengarang rahimahullah dia mengatakan, wa min adatillahi ta'ala fi hadhihi al-lailati an yazida fiha ma'ul zamzam ziyadatan zahiratan. Bahwasanya
air Zam-Zam itu akan bertambah dengan pertambahan yang jelas, yang nyata. Pada malam nisfu Sya'ban, air Zam-Zam akan bertambah dengan pertambahan yang jelas, yang nyata. Orang lihat semua, air Zam-Zam nambah, dia punya volumenya. Di malam nisfu Sya'ban, kata ulama demikian, di antara keistimewaannya adalah air Zam-Zam itu bisa menambah volumenya, keistimewaan daripada malam nisfu Sya'ban. Kalau kita nggak bisa lihat di sini, tapi orang-orang yang ada di Makkah Mukarramah mereka tahu. Kalau masih belum ditutup, dilihat sumber mata air Zam-Zam, benar. Itu air Zam-Zam pada malam nisfu Sya'ban naik dan bertambah volumenya dari keistimewaan malam nisfu Sya'ban. Kemudian para jemaah sekalian, Rasulullah SAW beliau bersabda bahwasanya orang yang menghidupkan 5 malam wajabat lahul jannah. Orang Rasulullah SAW, orang yang menghidupkan 5 malam, maka ini orang berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Lailatul Tarwiyah, malam Tarwiyah. Tanggal berapa itu? Tarwiyah berapa Tarwiyah? Tarwiyah tanggal berapa Tarwiyah? Hah? Tarwiyah. Tarwiyah? Hah? 8-9. Gajian kalau ada gajian. Gajian awal. Tarwiyah Tarwiyah? 8 Zulhijjah. Kita kurang kadang-kadang begitu. Ada suka tanya dari bulan Muharram, ada barang kamu jamaah tuh. Coba jamaah barang kita Muharram dilupa. Habis Muharram Syawal katanya. Muharram Syawal Rabiul Awwal kemudian bulan awal, kemudian coba Januari ini. Januari, Februari, Maret, terus April, Mei. Udah apa bulan kemana? Coba bulan Muharram deh. Merupakan bulan Hijriah yang bulan kita paling nggak apa. Sama kayak Tarwiyah. Tarwiyah tak apa dari Tarwiyah. Belum hobi daripada semuanya. Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah. Malam tanggal 8 Zulhijjah, malam yang bagi seorang hamba Allah muslim dan muslimah menghidupkannya, maka berhak dia wajib mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama dulu sangat menjaga di malam Tarwiyah tadi. Yang kedua, Lailatul Arafah, malam Arafah. Arafah namanya Arafah itu 9 Zulhijjah, Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah. Malam tanggal 9 Zulhijjah itu malam bagi seorang hamba Allah yang menghidupkannya, berhak dia mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Walailatul Nahri, malam tanggal 10 Zulhijjah. Makanya kita punya ulama-ulama mengajarkan tanggal 8, malam tanggal 8, malam tanggal 9, malam tanggal 10 diisi seluruhnya dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Orang yang menghidupkan 3 malam ini diantaranya wajibat lahul jannah, berhak dia, wajib dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Walailatul Fitri, malam lebaran, takbirannya itu hidupkan dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Walailatul Nisfi min Sya'ban, orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, berhak dia, wajib dia mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita di malam nisfu Sya'ban kumpul barang-barang di musholla, di masjid, di majelis taklim, di pondok-pondok pesantren. Kemudian para jamaah sekalian, didukung oleh pendapat daripada ucapan daripada sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu, ini semua dalil-dalil kenapa kita punya orang-orang tua terlebih dahulu kita punya mu'allim di khususnya para habaib yang di khususnya setiap malam nisfu Sya'ban kumpul bareng di masjid, di musholla, majelis taklim, pondok pesantren untuk ada
tidak lain untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban tadi. Dan yang berikutnya adalah pendapat ucapan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? Khamsun layalin la yuraddu fihinna du'a'u. Ada 5 malam yang tidak Allah akan tolak doa seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 malam yang Allah tidak akan pernah tolak doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doa ini malam Allah tidak bakal tolak. Yang pertama, Lailatul Jumu'ati, malam Jumat. Banyak doa malam Jumat. Makanya kita kan banyak yang kita baca surah Al-Kahfi malam Jumat, baca salawat kepada baginda Rasulullah malam Jumat sampai hari Jumatnya. Juga di antaranya jangan lupa perbanyak doa di malam Jumat. Kenapa demikian? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam yang di antaranya tidak pernah Allah tolak doa seorang hamba adalah di malam Jumat. Yang kedua, wa awwalu lailatin min Rajab, malam pertama dari bulan Rajab sudah lewat. Malam pertama dari bulan Rajab sudah lewat. Yang ketiga, Lailatul Nisfi Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. Tuh, malam nisfu Sya'ban adalah di antara malam yang bila seorang hamba Allah berdoa itu malam, maka doanya tidak akan Allah tolak, pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, apa yang kita kerjakan di malam nisfu Sya'ban ini? Apa yang kita baca, apapun kita kerjakan, kebaikan-kebaikan kita kerjakan. Mau sholawat, mau baca Quran, mau qabliyah, mau ba'diyah, kerjakan semuanya. Tapi ada kerjaan yang bersama-sama kita kerjakan, yang sudah kita dari dulu sampai sekarang kerjakan. Ini bukan bid'ah, ini bukan bid'ah. Ini merupakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita kerjakan? Kita ngumpul di masjid, ngumpul di musholla, ngumpul di majlis taklim. Kita baca surah Yasin berapa kali? 3 kali. Oh ya, Yasin yang dibaca ada protes. Kenapa enggak surah Al-Baqarah yang dibaca? Kenapa enggak surah Al-Imran yang dibaca? Para ulama mengambil hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'an Yasin." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap sesuatu itu pasti ada intinya, ada hatinya. Setiap sesuatu itu pasti ada intinya, pasti ada hatinya. Wa qalbul Qur'an Yasin. Dan intinya Al-Quran, hatinya Al-Quran, jantungnya Al-Quran ada pada surah apa? Ada pada surah Yasin. Makanya kita punya guru-guru dibacanya bukan surah Al-Baqarah, tapi yang dibaca surah apa? Surah Yasin. Kok 3 kali? Ada orang tak 10 kali, nggak 20 kali. Kenapa kok 3 kali? Dasarnya pun hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerjaan guru-guru kita semuanya ada dasarnya, semuanya ada dalilnya. Bukan kerjaan bid'ah, bukan tukang dongeng, bukan kerjaan khurafat. Semua ada dalilnya dari hadis-hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ucapan-ucapan ulama-ulama zaman sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama salaf. Tadi kenapa kok Yasin dibaca 3 kali? Tidak berapa kali, tidak 10 kali, tidak 20 kali. Mengambil hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 orang terjebak di sebuah gua. Ini 3 orang masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertawassul dengan amal saleh yang pernah dia kerjakan waktu masa-masa lampau kemarin. Orang yang pertama diangkat tangan, dimohon kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya saya berdoa kepada Engkau dengan bertawassul dengan amal soleh aku. Dulu aku pernah berduaan dengan perempuan yang sangat cantik. Ini perempuan mengajak aku berzina.
aku tolak hal itu. Ya Allah, aku berdoa kepada Engkau ya Allah dengan bertawassul dengan amal soleh itu ya Allah. Sebab dia bertawassul dengan amal solehnya, terbuka batu sedikit, geser sedikit, terbuka keluar, udah kelihatan bagian luarnya. Orang yang kedua, dia mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya berdoa kepada Engkau, kepada Engkau ya Allah, dengan bertawassul dengan amal soleh saya. Apa amal solehnya? Setiap saya membelikan susu, setiap saya beli susu, maka saya tidak memberikan izin, tidak memperkenankan susu yang saya beli tadi untuk diminum oleh anak saya, istri saya, sebelum orang tua saya minum. Subhanallah ya anak. Setiap kali dia beli susu, maka susu ini tidak diperbolehkan diminum oleh siapapun, oleh anaknya, istrinya, sebelum orang tuanya minum. Dia mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, saya mohon kepada Engkau ya Allah, bertawassul dengan amal soleh itu. Terbuka itu, batunya geser lagi, terbuka, kelihatan bagian buah-buahnya. Orang yang ketiga, dia mohon kepada Allah, ya Allah, saya berdoa kepada Engkau dengan bertawassul dengan amal soleh aku. Apa amal solehnya? Dulu saya punya karyawan, kemudian pas gajian dia pergi, dia menghilang. Gajinya saya belikan kambing, saya kembang biarkan kambingnya sampai ribuan kambing yang sangat banyak jumlahnya. Kemudian setelah beberapa tahun, karyawan saya kembali kepada saya. Kalau kita balikin kan kambing itu. Kalau kita balik kambing itu, kagak, kita biarin. Tapi bagi kawan jujur, saya kembalikan ya Allah seluruh kambing kepada karyawan saya itu. Saya berikan kepada dia seluruh kambing-kambing tadi. Ya Allah, saya berdoa kepada Engkau ya Allah, bertawassul dengan amal saleh tadi, bergeser 3 kali berdoa dengan bertawassul dengan amal saleh, maka Allah bebaskan dari batu yang menutupi pintu luar tadi. Dasar hadis yang sahih ini, para ulama mengatakan, maka di pada nisfu Sya'ban dibaca surah Yasin sebanyak berapa kali? 3 kali dibaca. Itulah dasarnya mengkias dari kejadian yang tadi. Para ulama mengkias bahwasanya baca surah Yasinnya sebanyak 3 kali. Makanya niat yang pertama, habis baca surah Yasin, minta kepada Allah keberkahan surah Yasin yang kita baca, agar Allah panjangkan umur kita dalam taat, dalam ibadah kepada Allah. Kan begitu, sehat afiat. Niat yang kedua, agar Allah berikan rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah. Niat yang ketiga yang paling penting, penghujung hidup kita Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. 3 inilah permintaan yang kita mohon kepada Allah dengan bertawassul dengan surah Yasin yang kita baca. Kemudian para jemaah sekalian, habis baca surah Yasin, boleh baca bersama-sama atau diambilkan oleh jemaah seluruhnya. Baca doa yang biasa ya, yang seperti yang kita baca, Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaihi, kan gitu ya, ya dzal jalali wal ikram, terus sampai habis. Ada ulama yang berkomentar pada masalah ini. Siapa yang berkomentar? Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Ulama yang berkomentar mengenai doa ini adalah diantaranya ulama dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Habis baca Yasin, baca doa tadi, Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaihi, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal tawli wal in'am, terus begitu lagi sampai habis ya. Boleh bacanya bersama-sama, boleh diaminkan oleh jamaah seluruhnya. Kata salah seorang ulama, ini ulama yang bilang dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, siapa nama beliau? Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Apa kata beliau? Bahwasanya apabila ada seorang hamba Allah yang membaca doa tadi di malam nisfu Sya'ban, beliau mengambil ucapan dari salah seorang sahabat Nabi, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi enggak main-main. Ini doa bukan bid'ah.
Ini doa bukan doa bid'ah, tapi doa yang direkomendasikan oleh salah seorang sahabat Nabi, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? Orang yang baca doa tadi di mana disebut syahadat, Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaihi ya dzal jalali wal ikram, terus sampai habis. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dia mengatakan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan ma da'a 'abdun bi hadhihi ad-da'awati illa wassa'allahu lahu fi ma'ishatihi. Tidaklah seorang hamba Allah, muslim dan muslimah, berdoa kepada Allah dengan doa tersebut di atas, Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaihi ya dzal jalali wal ikram ya dzal tawli wal in'am la ilaha illa anta zahra ladhi, terus sampai habis. Makanya bacanya boleh bersama-sama atau dari dia baca, diartikan oleh antum sebagai jamaah seluruhnya. Jadi boleh pilihannya, opsinya boleh yang pertama baca bersama-sama atau opsi yang kedua antum aminkan. Nah, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, orang yang membaca doa tadi di malam nisfu Sya'ban, boleh laki, boleh perempuan, boleh muslim, boleh muslimah, maka wassa'allahu fi ma'isyatihi, Allah akan luaskan, Allah akan mudahkan, Allah akan gampangkan untuk kehidupan dunianya. Gampang cari rezeki, gampang cari duit, halal dapatnya. Begitu Allah berikan, jalannya banyak, Allah luaskan caranya, Allah luaskan, Allah gampangkan, Allah mudahkan dalam mencari kehidupan dunianya. Sebab baca doa tadi di malam nisfu Sya'ban. Amalin ya, jangan pernah ditinggalin. Masa bodoh orang mau ngatain apaan kek, di media sosial, dibilang tukang dongeng. Ini semua dalilnya ada. Ulama kita bukan ulama yang bodoh. Kita punya muallim bukan muallim yang bodoh, bukan habib yang bodoh, tapi muallim yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas, yang mereka mengambil tidak sembarangan dari hadis-hadis yang baginda Rasulullah SAW yang diamalkan terus-menerus. Malam nisfu Sya'ban insyaallah malam minggu besok, jatuhnya malam minggu besok, tanggal berapa itu? 24 ya, 24 besok malam nisfu Sya'ban. Tapi nanti juga ada yang ada malam Senin, karena tanggal satunya ada yang hari Minggu kemarin, ada yang hari Seninnya. Kebanyakan dalam perhitungan ilmu falak itu jatuhnya pada hari Minggu yang kemarin, tanggal 1 Sya'ban. Makanya insya Allah malam nisfu Sya'ban jatuhnya malam minggu besok. Biasa kita kumpul di Masjid Al-Huda, di musola-musola yang lainnya kumpul. Biasa baca Yasin 3 kali, baca doa bersama-sama, bawa air itu ya, bawa air. Kenapa demikian? Setiap doa yang kita baca, kalimat Quran yang kita lantunkan, zikir yang kita baca, itu ada pengaruhnya kepada air yang kita buka tutupnya. Ada pengaruhnya, ada keberkahan yang Allah berikan pada air yang dibacakan ayat suci Al-Quran. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ini kisah nyata. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, waktu beliau terkena penyakit yang sangat parah, maka beliau langsung mengambil air Zam-Zam, langsung beliau membaca surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah murid dari Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pas beliau sakit keras, beliau langsung ambil air Zam-Zam, beliau baca surah Al-Fatihah sebanyak berapa kali? 7 kali dibaca. Air Zam-Zam dibaca, diambil, dibacakan surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim sampai Allah diulang-ulang sampai 7 kali. Kata beliau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, pas aku membacakan surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali pada air Zam-Zam tadi, setelahnya aku minum itu air, tidak berapa lama Allah berikan kesembuhan aku dari penyakit yang aku juga sudah lama. Subhanallah, tidak berapa lama Allah berikan kesembuhan dari penyakit beliau rahimahullah. Nah, kita di mana disebut Sya'ban, jangan lupa bahwa apa itu
Kalau bisa air galon kata dia. Kalau bisa tuh air galon. Kalau udah kita mau pulang, jangan kita minum. Minumin bini kita, anak kita, cucu kita, saudara-saudara kita. Kalau ada punya orang tua dulu taruh itu ditorang. Jadi jangan semua taruh di mana. Kalau sebagian taruh di mana? Torang, kan torang bisa dipakai buat apa? Buat nyuci beras, buat nyuci piring, bisa buat mandi begitu. Kenapa demikian? Mengambil keberkahan dari air yang sudah dibacakan surah Yasin sebanyak 3 kali. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarafna wa annana asrafna wa ala أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو نعمة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سرور صلى وسلم ربي عليه مد الحب والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu al-kafi mazida walhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasulullah يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.